dunia truk itu keras, sebenarnya keras. Kalau bus itu dia armadanya lebih dari satu, itu akan banyak kesenjangan, akan banyak slack antara sopir satu dengan sopir yang lainnya. Sering terjadi seperti itu. Mungkin dia niatnya baik, dia bisa nambahin setoran ke bosnya biar seneng, tapi tidak melihat sisi dari sopir-sopir teman-teman yang lainnya satu garasi yang menimbulkan kecemburuan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore ini aku masih berada di rumah dengan cuaca sedikit mendung. Terus ingin ini ya, membahas sedikit tentang setoran armada. Jadi untuk armada itu setorannya itu sama aja lah. Ibaratnya mau truk canter, mau truk elep, mau yang bagus, mau yang jelek, mau yang baru, mau yang second, itu semua sama. Jadi untuk setoran itu sudah ada takarannya. Jadi aku itu sebenarnya sudah sering banget membahas tentang hal ini ya. Sering aku mungkin di dalam video aku sering ngobrol untuk ongkosan. Jadi dari Jogja ke Bali itu untuk setoran armadanya 1.500.000. Terus kalau Bali Jawa Tengah maksudnya, jadi dari Jogja ke Bali, Bali ke Jogja, ke Solo itu setorannya 1.500.000. Tapi kalau dari Jogja ke Bali lanjut ke Jakarta, langsung bablas ke Jakarta baru pulang, itu setorannya 2.500.000. Begitu juga untuk yang lain Sumatera ya. Untuk yang Sumatera itu mungkin ada target juga. Aku tidak begitu tidak begitu tahu, karena untuk yang sekitar Lampungan kalau dari tempatku itu kalau nggak salah 2 juta apa 2.500.000 begitu. Aku tidak begitu paham kalau untuk yang itu, karena aku untuk lainnya kan cuman Jogja, Bali, Jakarta. Lah di sini terkadang itu untuk sopir itu ada yang setorannya itu melebihi dari target awal, melebihi dari umumnya. Jadi sebisa mungkin kita semua untuk sopir-sopir ya, walaupun kita sopir baru, itu sebaiknya kita ikutin setoran umumnya, pada umumnya di daerah sampeyan. Mungkin untuk yang ke Bali itu di Boyolali kan 1.500.000, tapi untuk di sekitaran Jogja atau daerah Wonosari atau Wonogiri itu ada yang 1.300.000, tapi 1.500 itu sudah umum. Tapi untuk bos yang mau dengan 1.300.000 ya tidak masalah, itu malah enak di kita sebagai sopir. Tetapi terkadang ini ya, malah ada sopir itu yang setorannya melebihi dari umumnya. Jadi umumnya setorannya 1.500.000, dia itu setorannya 1.700.000. Itu kalau bosnya cuman memiliki satu armada itu tidak masalah, karena tidak ada kesenjangan setoran antara sopir satu dengan sopir yang satunya, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk bus besar yang punya armada lebih dari satu, misal ada 3 atau 4, kalau ada salah satu sopir baru yang modelnya seperti itu nanti biasanya akan timbul masalah. Jadi dari sopir yang lama sama sopir yang baru itu tadi akan ada slack lah pokoknya, karena kan tidak sinkron. Apalagi kalau untuk orang yang seperti itu, nanti ke bosnya, nih aku bisa setoran segini, lebih banyak dari yang lain. Nanti bos itu, kalau bosnya itu dia paham dengan karakternya, nggak masalah. Tapi terkadang bos itu tidak mengetahui karakter si sopir tersebut. Jadi malah ini ya, sopir-sopir yang lain itu malah dikasih tahu, nih si A setorannya dia mampu segini. Terus akhirnya malah yang lain tuh jadi gimana gitu. Monggo untuk teman-teman yang pernah mengalami hal itu pasti banyak, cuman di media sosial jarang yang memberitahukan ya. Jadi aku ingin sedikit berbicara tentang ya setoran itu. Ini malah gerimis ini sayangnya, kasihan kameramennya, biar aku yang pegang baik. Nah ini malah sedikit gerimis ya, kameramennya istriku. Biarkan dia berteduh. Mau banyak bagus, mau banyak gundul, itu semua
sama, tidak ada perbedaannya karena itu udah takaran. Kita itu bawa truk modifikasi full, truk boys, itu ongkosan juga tetap sama, tidak mungkin naik. Bakul itu tidak akan, oh nih armadanya bagus, aku kasih uang jalan lebih banyak, aku tambahin 1 juta misalnya, seperti itu nggak mungkin lah. Kalau bakul pengirim itu berpikirnya seperti itu, nanti yang ada armada itu dibikin bagus-bagus semua supaya pengirimnya itu menambahin ongkos jalan kita. Kalau untuk pengirim pasti dia seneng lah melihat armada yang seger, variasian, itu pasti seneng. Cuman kalau untuk masalah ongkos, sepertinya kalau untuk ditambahin nggak mungkin ya. Itu secara kita logika, secara umum nggak mungkin, terkecuali kalau memang pengirim itu udah deket dengan kita, udah seneng sama kita. Aku sendiri pernah masalahnya, aku dapat ongkos lebih dari normal biasa, aku minta lebih karena waktu itu ya nggak usah diceritain, waktu itu ada seperti itu karena memang pengen ketemu sama aku juga, kita silaturahmi, akhirnya ya wes, akhirnya aku dapat tambah. Jadi dunia truk itu keras, sebenarnya keras. Kalau bos itu dia armadanya lebih dari 1, itu akan banyak kesenjangan, akan banyak slack antara sopir satu dengan sopir yang lainnya. Sering terjadi seperti itu. Cuman kalau aku itu membuatkan video langsung, maksudnya kita kan juga tahu nih, tuh sopir itu modelnya seperti ini. Nanti terus ada sopir segarasi aku wawancarain, kan itu nanti malah terjadi lebih slack lagi, karena itu kan ibaratnya seperti masalah pribadi yang ada di antara bos serta sopir-sopir di garasi itu. Jadi kira-kira seperti itulah, terkecuali memang kalau udah PT besar itu lain cerita. Kalau PT besar itu kan memang sudah ibaratnya ada target, ada aturan, kamu harus seperti ini. Kalau ada kendala seperti ini kamu dapat klaim. Untuk setoran biasanya malah kita tidak memikirkan setoran, karena kita jadi sopir itu kalau untuk PT modelnya kan uang saku. Jadi semakin kita ngirit, kita semakin dapat uang banyak, semakin dapat sisa uang yang lebih. Jadi tidak ada acara kita itu 1 rit setoran kita lebihin, 1 rit setoran kita lebihin, itu tidak ada. Biasanya seperti itu. Mungkin dari penilaianku pribadi ya, mungkin sopir itu takut kalau dipecat. Terus kalau tidak ya mungkin waktu itu ongkosan pas istimewa, jadi setorannya ditambahin sedikit. Padahal mungkin dia niatnya baik, dia bisa nambahin setoran ke bosnya biar seneng, tapi tidak melihat sisi dari sopir-sopir teman-teman yang lainnya satu garasi yang menimbulkan kecemburuan, yaitu tadi dikiranya nyari muka, golek wah neng juragan, seperti itu tadi. Mungkin kita nggak tahu ya, proses seperti itu nggak tahu, karena aku sendiri alhamdulillah tidak ada masalah bawa Rafli Trans. Aku nggak mau tahu. Yang pasti kalau ada masalah aku sering malah ngomong langsung ke bosku, karepe piye, ngomong langsung ke aku biar tidak ngomong ke orang lain. Jadi kita itu daripada ngerenengin, daripada ngomong di belakang, kita lebih baik kita berbicara langsung, itu malah lebih bagus. Kalau ada teman segarasi, kita ada masalah, mending kita ngobrol bareng. Kalau memang itu bersangkutan dengan bos, dengan pemilik, kita bisa ngobrol bareng bos juga. Jadi nanti biar saling sama-sama mengerti, kita kerja enak, kita kerja itu tidak pegel, hawane semruweng, itu tidak ada hal seperti itu. Karena kita itu menyetir truk itu tidak dianjurkan dalam kondisi pikirannya itu lagi semruweng, apalagi marah-marah sama pemilik armada atau teman sendiri. Nanti yang ada itu malah armada yang jadi
sasaran yang jadi korban. Bisa-bisa nanti kita marah sama bos, ada jeglongan besar dalam, kita hajar. Prinsip kita remuk yo ben, nanti tinggal minta ganti ke bos karena ada masalah di bos. Jadi tidak seperti itu ya, jangan seperti itu wes. Dunia truk itu memang ya sedikit-sedikit, nanti apa pertanyaan temen aku ulas. Yang pasti untuk setoran itu kita ambil secara umumnya di daerah sampean, aturan di garasi sampean seperti apa, ikutin seperti itu. Nanti kalau memang kita itu punya ongkos bagus, ongkos istimewa, sisa banyak, ya udah itu rezeki kita. Kita tidak usah memikirkan kita nambahin bos, kita pikirkan sopir yang lain. Karena terkadang kan kita dapat ongkos banyak, terus sopir satunya, maksudnya armada yang lainnya itu belum tentu dapat ongkos bagus juga. Terkadang malah sopir itu tombok, udah susah, udah tombok, masih ada yang ngencii setoran, itu loro hati, sakit hati. Kira-kira seperti itu. Dan itu juga biar kita itu tahu, mungkin untuk bos armada yang nonton videoku biar lebih paham. Kalau sopir sampean itu dia mengasih setoran lebih baik meneng wae dikantongi, nggak usah cerita sama sopir-sopir mulyane, nanti sopir mulyane ndak do mutung. Kira-kira seperti itu. Jadi itu tadi sedikit ide yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk masalah setoran itu sudah ada takarannya. Kalau untuk 1 bulan disuruh 10 kali nggak bisa. Kapan hari ada komentar seperti itu, kapan di video selanjutnya nanti aku bahas tentang masalah itu. Sopir bisa modar karena seperti itu. Kapan hari aku bahas ya. Ini udah gerimis, udah geluduk juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.